3, 2, 1, let's go. Adapun sunnah mandi bermula daripada itu mendahulukan membasuh najis. Sudah ketemu? Sudah. Halaman 5 baris 4 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musallimu rahimahullahu ta'ala wa nas'aluka ya Allah bi'alukati al-kitab Amin. wa mu'alifihi wa nafa'ana fihi wa dunya wal akhirah. Amin. Adapun sunnah mandi bermula daripada itu mendahulukan membasuh najis yang di badan. Dan membasuh segala kotoran di badan dan membaca Bismillahirrahmanirrahim di permulaan mandi dan mendahulukan air sembahyang dan menghadap kiblat dan membasuh badan 3 kali dan membaca doa jika selesai daripada mandi, yaitu doa habis mengambil air sembahyang. Yang tersebut di atas adanya. Allah akan bisawab. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pertemuan yang lalu kita bahas tentang hukum mandi besar atau maupun dari mandi janabah. Nah, bukan janazah, janabah. Jamak dari junub atau mandi hadas, menghilangkan hadas besar. Kemarin rukun dari mandi hadas besar, ya, yang pertama adalah kita berniat di dalam hati tentunya. Kalau niat itu tempatnya di dalam hati. Kalau dilafazkan boleh nggak Ustaz? Boleh. Tetapi ketika mulut bersuara tapi hati membaca juga di dalam hati kalimat yang dibaca atau minimal terjemahnya. Dalam kitab yang kita bahas ada 2 niat yang beliau contohkan. Sajahku mandi hadas besar atau sajahku mandi menghilangkan hadas besar. Tanpa dijelaskan sebab apa dia mandi besar itu. Kalau laki-laki cuma 3, karena ihtilam atau keluar air mani tanpa sengaja akibat mimpi. 2, keluar air mani karena sengaja dengan cara onani atau jima. Yang ketiga karena dia sebab kematian. Mati juga harus mandi hadas besar. Kalau perempuan banyak mandi karena dia haid, selesai haid, selesai nifas, setelah melahirkan, setelah berjima, dan juga karena kematian. Kalau perempuan banyak mandi. Yang kedua rukunnya apa? Membasuh seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki harus basah rata dengan air. Gak boleh satu pori-pori pun yang terlewatkan. Yang ketiga, tertib. Jangan niatnya setelah selesai mandi baru niat. Oh dia lupa baca niat. Ada yang nanya, Abuya kalau sudah mandi hadas besar, gitu kan? Lagi sedang asik-asiknya memakai anduk untuk mengeringkan air setelah dia mandi,
suaminya nggak sabar, menyelodot lagi. Berjima lagi, selesai mandi ulang lagi. Sudah selesai mandi ada besar, nyelodot lagi. Emang gak tahan kan bini ranjang, mandi lagi ulang lagi. Begitu seterusnya, sampai lodoh-lodoh lagi. Ada kedinginan. Atau yang kedua ada juga yang nanya, Abuya gimana kalau saya sudah mandi nih, ya udah mandi semuanya rata, udah sampoan dan semuanya selesai, lupa belum niat mandi hadas besar, gimana tuh? Ulang lagi mandi dari awal, ya dari awal lagi. Baca niat dalam hati, goyur dari sampai ujung rambut sampai ujung kaki harus basah semua tertib. Makanya sahabat yang dimuliakan oleh Allah, nikah itu bukan urusan finansial saja. Nikah itu yang terpenting adalah kalian tahu bagaimana mandi hadas besar. Kalian nggak tahu mandi hadas besar, baik kalian sebagai suami atau kalian sebagai istri, nggak tahu bagaimana cara kaifiat mandi hadas besar, bisa jadi selamanya kalian dalam keadaan junub. Sholat kalian sah, berada masjid pun dilaknat. Ini hati-hati. Ada Ibu Usman bin Abdullah bin Akim Bidiyah yang beliau mengatakan syarat laki-laki untuk menikah cuma dua. Satu, mampu menjadi imam. Dua, tahu tata cara mandi. Udah gitu doang. Lalu finansial bagaimana, kerjaan, rezeki dan sebagainya, itu insya Allah bisa ngikut. Banyak sekarang laki-laki takut nikah karena nggak punya modal. Pengecut. Terus. Pengecut. Selama tangan masih dua mampu menggenggam, selama kaki masih dua mampu untuk berjalan, selama otak masih bisa berpikir, rezeki masih ada. Ustaz, saya belum punya kerjaan, pengecut. Ustaz, saya cuma nggak kerjanya serabutan, gajinya belum cukup, ataupun penghasilan saya masih ada, kadang ada, pengecut. Catat hubungan saya. Jadi nikah itu bukan masalah. Bukan. Ustaz, belum ada yang mau, bukan belum ada yang mau, nggak ada beraninya. Ada cewek gugut. Ada cewek gugut. Saya bisa itu. Ada keberaniannya. Kalau kalian niat nikah untuk ibadah, insya Allah Allah buka pintu rezeki selebar-lebar. Amin. Ya tapi juga bukan masalah berani lalu ada cewek ayo kawin sama gua. Nah, habis kawin bingung buka simpan apa ini cewek. Bukan itu. Artinya udah ada usaha, penghasilan pun juga mungkin ada, tapi belum terlalu cukup. Yakinlah itu ada pintu berkahnya. Badan sehat, akal sehat, masalah. Yang terpenting apa? Paham dia menjadi imam. Imam sholat yang benar, insya Allah mampu jadi imam dalam rumah tangga. Amin. Kenapa? Kan orang jadi imam tuh banyak kriterianya. Bacaannya fasih, berarti dia bisa bicara untuk apa? Mencari lowongan pekerjaan. Dia punya kerjaan nggak? Mampu untuk ngomong. Udah nganggur kagak ngomong, diam aja. Batu. Yang kedua, jadi imam tuh dicontoh gerakannya, artinya apa? Jangan diem aja, bergerak. Al-harakatul barokat, bergerak dapat berkah. Lu diem aja, main game aja. Nah, yang begitu ayo ajak teman kita keluar. Lihat dunia nyata, jangan dunia maya. Game terus. Lebih baik kan saya bilang, saya lebih senang lihat murid-murid saya itu di pinggir jalan jadi juru parkir, kepanasan, kehujanan, kena debu dan sebagainya, daripada di kamar cuma main game doang. Game terus. Saya senang tuh kalau melihat tuh yang film itu, saya senang.
Maka saya nggak ragu dan saya nggak malu bunyi klakson. Ini sekedar menyapa dengan begitu saja. Saya bangga teman saya, sahabat saya, murid saya di tempat-tempat seperti itu. Daripada di yang kedua, tahu namanya kaifiat mandi hadas besar. Nah, kemarin sudah kita bahas rukun. Nah, sekarang sunnahnya. Jadi mandi yang tadi awal kita bahas adalah rukun, itu saja dilakukan sudah cukup. Tapi kalau pengen dapat yang lebih nilainya ibadah yang banyak, yuk kita lakukan sunnah. Di antara sunnahnya yang pertama apa? Kalau mandi usahakan menghadap kiblat. Kan ketutup tembok menghadap bukan melihat kiblat. Mekah. Ini kadang-kadang juga ya salah paham. Menghadap bukan melihat. Menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Di Indonesia kita menghadap ke barat. Lain cerita kalau di Amerika, lain cerita di Rusia dan sebagainya menghadapnya ke barat. Tengah-tengah gimana? Terserah dia. Dia masuk ke dalam Ka'bah, sholatnya kemana? Terserah dia. Mau menghadap ke kiri, ke kanan, selentang, terserah. Yang nggak boleh tengkurap. Nah, kalau dalam Ka'bah pernah masuk belum? Besok. Saya sering masuk Ka'bah. Wah, gimana sih haji? Terserah. Usahakan menghadap Ka'bah. Ustaz, kamar mandi saya nggak menghadap Ka'bah. Ketika guyuran pertama ada Ka'bah, selanjutnya terserah. Yang kedua apa? Mungkin bisa baca Bismillah dalam hati, jangan Bismillahirrahmanirrahim, jangan. Ya, di dalam hati baca Bismillah. Itu urutan yang diajarkan dalam kitab ini. Tapi ada urutan yang baru sahabat saudara. Yang pertama ketika kita masuk baca apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk, tutup pintu, kunci. Jangan diablagin itu pintu. Buka pakaian. Baca doa buka pakaian. Apa bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Cari. Sudah benar diajari. Ya. Minimal ya Allah, baca bahasa Indonesianya, ya Allah lindungilah tubuhku dari pandangan setan yang terkutuk. Gantung baju. Kalau masih mau dipakai, kalau nggak pakai masukin ember. Setelah selesai itu bersihkan dulu kemaluannya. Cebok, kalau bahasa kita cebok dulu, bersihin. Setelah cebok, basahin kaki dari lutut sampai telapak kaki itu basahin dulu. Itu namanya menetralisir suhu tubuh. Setelah itu buka keran, wudhu seperti wudhunya orang mau sholat. Nah, setelah itu baru ambil air, menghadap kiblat, basuh dulu sebelah kanan. Basuhnya mana? Pundak. Basuh dulu. Nih, 3 kali, kiri 3 kali, baru kepala sampai bawah. Ini ada maknanya. Kaki tadi kita basuh dulu. Untuk apa? Menetralisir suhu tubuh. Ini kaki. Jangan coba-coba sahabat ya masuk ke kamar mandi lalu buka pakaian langsung guyur dari kepala. Bisa stroke. Bisa stroke gitu. Ya. Kalau bahasa saya main air dulu, basahin. Udah 3 kali kanan, 3 kali kiri baru kepala. Selesai semua basah semua. Ambillah alat pembersih. Contohnya apa? Sampo. Sampo dulu rambut. Kepala dan rambut bawah kemaluan. Sampo punya hak juga tuh.
Maka rambut yang dikemaluan itu paling lama 40 hari sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Enggak boleh lebih 40 hari. 40 hari sudah harus dicukur. Mau dicabut itu silahkan. Yang juga dicukur. Ya. Itu nggak boleh lebih 40 hari. Ustaz, saya baru balik Pak, baru balik. Bulunya masih halus, 40 hari cukur. Laki atau perempuan sama. Nggak boleh lebih dari 40. Tabun mak lu, tabun. Sudah keramas, apalagi pakai sabun, mandi, jangan sabun cuci, Colek dia. sabun mandi. Sudah selesai, bilas yang bersih. Setelah itu sikat gigi, berarti itu semuanya sudah bersih. Maka dalam pembukaan saya katakan innallaha yuhibbut tawwabina wal yuhibbul mutatahhirin. Allah suka tuh kepada orang-orang yang suka membersihkan dirinya dari dosa dan membersihkan badannya dari segala najis ataupun hadas. Ya, kalau nih kalian sudah balik semua, kalau udah jungkir balik mah mandi hadas besar harus bisa. Niatnya gimana Bu ya? Kalau malam saya ihtilam berarti kan saya junub. Mandi, saya niat mandi menghilangkan hadas besar sebab junub karena Allah Ta'ala. Udah, itu juga nggak apa-apa. Yang perempuan setelah selesai haid mandi, saya niat mandi menghilangkan hadas besar sebab selesai haid karena Allah Ta'ala. Begitu sudah boleh. Pakai bahasa Arab boleh. Nautul ghusla bitamrofi hadasi akbar minal-wudu'i fadhlillahi ta'ala. Nautul ghusla bitamrofi hadasi akbar minal-haidi fadhlillahi ta'ala. Silakan. Ini saya ngajari pakai bahasa Indonesia dulu biar nggak kerok, nggak biar nggak sulit. Yang penting niatnya ada di dalam hati. Yuk kita coba ya. Mandi hadas besar, tapi jangan dipaksa, jangan pengen terlalu ihtilam. Ihtilam itu datang karunia Allah. Nggak bisa direncanain akan malam bermimpi apa yang harus berubah sama cewek. Dia nggak ketemu-temu. Oh, nggak bisa. Pelajaran nih. Ihtilam itu datang atas karunia Allah. Ternyata. Nikmat. Itu bukan hal yang buruk, itu nikmat. Itu nikmat dari Allah. Baik dia yang sudah bersuami istri atau yang dia masih bujang. Bisa. Kabar. Jangan direncanakan. Direncanakan juga belum tentu bisa. Nah kalau kalian bilang, ingat mandi pertama baca bismillah. Yang kedua ya berwudulah. Bersihkanlah najis ataupun hadas besar cebok keluar. Ambil air wudhu, usahakan menghadap kiblat, basuh 3 kali yang kanan, menurunkan kanan, baru yang kiri. Itu sunnah dalam kitab ini. Saya menambahkan dengan biasa yang saya lakukan, basahkan dulu dari lutut ke telapak kaki untuk menetralisir suhu badan. Hadaplah ke kiblat. Ambil air wudhu, ya setelah itu baru basuh di sebelah kanan dulu, baru kiri 3 kali, baru kepala dan pakai alat-alat kebersihan, apapun sampo, sabun dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang singkat tapi penting ini bisa kita pahami dan pada waktunya bisa kita amalkan agar tidak terhalang nilai-nilai ibadah kita kepada Allah. Sebab kita masih dalam keadaan hadas besar. Innal habib al-mustafa dhu rafati wa dhu wafa wa dhikruhu fihi shifa idha tamada bil ilal. إن الحبيب
طه